Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari tanah Kalimantan. Wow, kisah dari Kenanga Kinasi. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman silakan yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai kepanjangan lagi, langsung saja kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kisah dari desa di pinggir Sungai Martapura. Kejadian ini dialami langsung oleh Rahmi pada tahun 2010 ketika sebuah kejadian mengguncang keluarganya. Semua berawal pada suatu malam ketika hujan deras membasahi jalan. Hujan yang sudah berlangsung sepanjang sore itu membuat suasana malam terasa lebih dingin dan juga suram. Di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman kecil dengan tanaman hias yang tumbuh subur karena musim hujan, Rahmi dan keluarganya berkumpul di ruang tamu. Mereka duduk melingkar di atas karpet tebal berwarna coklat sambil menonton televisi. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu diketuk dengan keras dari luar. Semua mata tertuju ke arah pintu depan sementara suara ketukan semakin keras terdengar dan mendesak. Rahmi yang duduk paling dekat dengan pintu berdiri dan berjalan menuju pintu dengan langkah perlahan. Ketika pintu dibuka, terlihat bibinya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat penuh kecemasan. Acil Gina, wanita berusia sekitar 40 tahunan itu dengan rambut hitam berantakan, hanya mengenakan daster yang sudah basah kuyup karena hujan. Hujan deras membuat pakaian menempel di tubuhnya. Wajahnya tampak basah terkena air hujan. Dia terlihat sangat kelelahan. Ditambah lagi matanya yang merah dan bengkak. Acil Gina, kenapa datang malam-malam seperti ini? Tanya Rahmi khawatir. Acil Gina melangkah masuk tanpa menjawab pertanyaan Rahmi. Ia berjalan cepat ke ruang tamu di mana keluarga Rahmi sudah berkumpul. Begitu sampai di tengah ruangan, Acil Gina membanting tasnya ke lantai. Lalu ia mulai menangis. Suaranya terdengar terputus-putus saat dia mengungkapkan kegelisahannya. Kak Anjar sudah pergi dari rumah selama 1 minggu, ucapnya sambil terisak. Dia tidak memberi kabar sama sekali. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada orang yang tahu kemana Anjar pergi. Keluarga Rahmi terkejut kala mendengar berita tersebut. Masing-masing mulai bertanya-tanya, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Abahnya Rahmi, Pak Husin, segera berdiri dan menghampiri Acil Gina guna menenangkannya. Ia lalu meletakkan tangannya di bahu Acil Gina, lalu menyuruh istrinya memberikan secangkir teh hangat. Tenang nak, ayo mari kita bicarakan ini dengan tenang. Bagaimana bisa suamimu pergi tanpa kabar? Tanya Pak Husin lembut. Acil Gina mengusap air mata dari pipinya. Ia mulai bercerita tentang suaminya secara tersendat-sendat. Dia menjelaskan bahwa suaminya, Paman Anjar, tidak memberi alasan apapun sebelum pergi. Selama beberapa hari terakhir, Acil Gina sudah mencoba menelpon dan mengirimi pesan, tapi semua upaya itu sia-sia. Dia merasa panik karena tidak tahu harus mencari kemana lagi. Sementara itu, hujan di luar rumah semakin deras, membuat suasana di dalam rumah terasa bertambah suram. Lampu-lampu yang berkedip-kedip disertai bunyi hujan yang menggebu-gebu menambah ketegangan di dalam rumah. Keluarga Rahmi berusaha mencari solusi, menghubungi teman-teman, juga kenalan mereka untuk membantu mencari Paman Anjar, serta mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib jika perlu. Rahmi melirik Acil Gina. Dia tidak mengerti kenapa Acilnya itu menunggu sampai seminggu baru ia mengabari tentang hilangnya Paman Anjar. Kalau saja dia lebih cepat mengabari, Paman Anjar tentunya sudah dapat ditemukan dengan mudah. Besok kita lapor polisi, kata Pak Husin seakan bisa menebak pikiran anaknya. Dia sendiri juga pusing memikirkan kepergian adiknya yang tanpa meninggalkan pesan itu.
Keesokan paginya, suasana di rumah Rahmi masih dibanjiri oleh rasa cemas. Hujan yang semalam turun belum juga reda. Langit yang mendung membuat pagi hari terasa suram. Di dalam rumah, Acil Gina duduk dengan wajah lesu, menunggu kabar tentang suaminya yang tak kunjung datang. Kopi hangat di meja sampingnya sudah dingin, tidak tersentuh sejak tadi. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa dingin. Rami dan keluarga tidak banyak berbicara, fokus pada harapan dan doa agar suami Acil Gina, Paman Anjar, segera ditemukan dengan selamat. Saat suasana tampak semakin muram, tiba-tiba saja terdengar bunyi pintu diketuk dengan keras. Semua mata tertuju ke arah pintu, sementara Acil Gina cepat-cepat berdiri. "Ganjar pulang!" serunya girang. Rami memandangi istri pamannya dengan tatapan heran, tetapi dia tetap berjalan untuk membukakan pintu. Rupanya kali ini dugaan Acil Gina benar. Ketika pintu dibuka, yang berdiri di ambang pintu adalah Paman Anjar. "Astagfirullah, Anjar. Kemana aja ikam semingguan ini?" Pak Husin menggelengkan kepala kala melihat keadaan adiknya yang menyedihkan. Penampilannya sangat mengejutkan. Paman Anjar terlihat sangat kurus, wajahnya pucat, matanya pun cekung. Dia hanya memakai kaos lusuh yang penuh dengan noda dan celana jeans yang sobek di beberapa bagian. Kotoran dan lumpur menempel di sekujur tubuhnya, memberi kesan bahwa ia baru saja keluar dari sebuah situasi yang sangat buruk. "Ulun sakit hati memikirkan pian kedada kabar," teriak Acil Gina. Ada campuran antara rasa marah, lega sekaligus bingung di wajahnya. Paman Anjar hanya berdiri di tempat, menundukkan kepala dan juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak sangat lelah, bahkan tidak memiliki tenaga untuk berbicara. Langkahnya begitu pelan ketika masuk ke dalam rumah. Badannya juga sempoyongan sehingga Pak Husin bergegas menopang agar tidak terjatuh. "Dari mana saja ikam?" tanya Pak Husin sekali lagi, kali ini dengan nada tajam. Paman Anjar memandangi mereka dengan tatapan kosong, seakan tidak mampu memberikan jawaban. Ia lalu duduk di kursi yang disediakan oleh Rami, lalu tidak bergerak lagi. Wajahnya tampak sangat memelas dengan dua mata kosong. Acil Gina memeriksa kondisi suaminya. Dia lalu menyentuh wajah dan tangan Paman Anjar. "Dingin banar." Acil Gina mengatakan suhu tubuh suaminya sangatlah dingin. Mungkin disebabkan oleh kelelahan yang luar biasa. Tetesan air mata kembali mengalir di pipi Acil Gina saat memandang pakaian kotor serta tubuh kurus suaminya. "Kak, kami semua sangat khawatir," desak Acil Gina penuh harap agar suaminya mau berbicara. Paman Anjar masih diam, hanya mampu menggoyangkan kepalanya atau sesekali mengangguk. Tampaknya kondisi fisik dan kondisi emosional Paman Anjar masih sangat terganggu, sehingga ia belum mampu menjelaskan alasan dibalik kepergiannya yang mendadak. Suasana di ruangan menjadi diliputi kesedihan. Keluarga Rahmi semakin cemas dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pak Husin akhirnya memutuskan untuk membawa Paman Anjar ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi sebelum itu mereka membujuk Paman Anjar agar bersedia makan dan minum walau hanya sedikit. Untunglah Paman Anjar tidak menolak. Ketika diberi makan, dia justru melahap semua makanan yang dihidangkan dengan rakus, sehingga dalam sekejap saja semua makanan sudah terlahap habis. Acil Gina memandang suaminya dengan iba. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi pastinya sangat berat untuk dijalani. Setelah kembalinya Paman Anjar, kehidupan di rumah Acil Gina mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun kehadirannya membawa kebahagiaan bagi Acil Gina, tetapi suasana rumah kini menjadi terasa asing. Paman Anjar berubah secara drastis. Dia tidak hanya mengalami penurunan berat badan dan juga penampilannya yang buruk, tetapi juga menunjukkan sikap yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Paman Anjar sering berkunjung hanya untuk memberikan perintah atau nasihat kepada keluarga Rahmi. Paman Anjar mulai mengkritik hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Suatu pagi, saat Pak Husin sedang duduk santai di ruang tengah, Paman Anjar masuk tanpa mengucapkan salam.
Dia berkacak pinggang, wajahnya serius sambil menatap pintu utama sebelum masuk ke dalam rumah. "Kamu harus mengubah posisi pintu ini, Kak," katanya dengan nada memerintah. "Pintu harusnya ada di sebelah kiri agar energi positif di dalam rumah mengalir dengan lebih baik." Pak Husin yang kala itu sedang minum kopi tersedak kala mendengar ucapan adiknya. "Energi positif apa?" Ya, Pak Husin hanyalah sopir angkutan umum. Pak Husin sibuk mencari nafkah setiap harinya sehingga ia tidak terlalu tahu menahu istilah-istilah yang ramai dipakai di masyarakat. "Energi positif," sahut Paman Anjar pendek. "Iya, apa itu? Merek baterai?" Paman Anjar mencak-mencak kala mendengar jawaban kakaknya. Ia segera menjelaskan apa yang dimaksud dengan energi positif dan apa alasannya sehingga Pak Husin harus memindahkan posisi pintu ke sebelah kiri. Pak Husin dan istrinya saling memandang dengan bingung. Pintu itu sudah ada di posisinya selama bertahun-tahun. Mengubahnya tentu saja bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, mereka memilih untuk mengalah dan mendengarkan ucapan dari Paman Anjar karena takut adiknya akan kembali kabur dari rumah. Kritikan juga saran Paman Anjar tidak berhenti saja di situ. Dia mulai memberikan nasihat mengenai tata letak perabotan rumah, warna cat dinding, dan bahkan cara menata meja makan. Setiap kali ada perubahan atau perbaikan yang harus dilakukan, Paman Anjar akan datang dan memberikan komentar seolah-olah dia memiliki pengetahuan khusus tentang segala hal. Paman Anjar sudah sinting, celetuk Rami kesal. Ibunya mencubit tangan Rami yang dirasa bersikap keterlaluan. "Shh, nanti kedengaran." Rami cemberut sambil mengusap tangannya yang sakit karena dicubit cukup keras hari itu. Dia memang sedang jengkel melihat kelakuan pamannya yang dirasa semakin menjadi-jadi. Paman Anjar duduk di depan rumah tetangga mereka, Pak Amir yang sedang sakit. Paman Anjar tampak serius saat ia memegang segelas air sambil membaca doa dengan khusyuk. Setelah selesai, ia lalu menyerahkan air tersebut kepada Pak Amir dengan yakin. "Pian pasti sehat kalau minum banyu ini." "Bajuran juga kah?" tanya Pak Amir ragu. "Oh pasti, percaya aja Pian, lawan pandiran ulun nih, kadang mungkin ulun bakar rumput," kata Paman Anjar jumawa sambil tersenyum tipis. Dia meyakinkan Pak Amir kalau dia tidak pernah berbohong dan semua yang dikatakannya memang benar. "Mulai kapan Paman Anjar jadi orang pintar?" cetus Rami yang masih mengintip kelakuan pamannya itu. Sudah, masuk sana," ujar ibunya sambil mendorong Rami agar segera masuk ke dalam rumah. Rami terkejut ketika keesokan harinya ada berita tentang kesembuhan dari Bapak Amir yang menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar. Dan sejak hari itu juga banyak para tetangga yang datang dan mengaku merasakan manfaat dari air doa yang diberikan oleh Paman Anjar. Beberapa dari mereka yang pada awalnya pesimis ternyata mulai merasakan perubahan positif dalam kesehatan mereka. Ada yang merasa lebih segar bugar setelah meminum air doa tersebut, sementara yang lain mengaku sembuh dari penyakit yang mereka derita. Paman Anjar kesenangan. Dia semakin sering mengunjungi tetangga-tetangga yang sakit dan memberikan air yang katanya sudah diberikan doa. Di mata masyarakat, Paman Anjar berubah menjadi sosok yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, fenomena kehadiran Paman Anjar sebagai sosok penyembuh non-medis semakin menarik perhatian masyarakat di sekitaran kota mereka. Rumah Acil Gina yang semula selalu sepi kini berubah menjadi pusat keramaian. Setiap harinya berbagai macam orang datang dari berbagai penjuru. Semua berharap bisa mendapatkan manfaat dari air doa yang diberikan oleh Paman Anjar. Sejak matahari terbit, pintu pagar rumah Acil Gina sudah terbuka lebar. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa di antaranya datang dengan kendaraan pribadi, sementara yang lain datang dengan berjalan kaki atau menggunakan angkutan umum. Kerumunan ini kadang membuat jalanan di depan rumah menjadi macet, tetapi tidak ada masyarakat yang merasa terganggu. Mereka semua justru senang karena perekonomian mereka ikut terbantu. Semakin banyak para pengunjung yang datang berobat di tempat Paman Anjar, maka semakin banyak pula tetangganya yang membuka warung untuk melayani para pengunjung yang sedang menunggu antrian.
Paman Anjar penampilannya juga sekarang jauh lebih bersih dan juga rapi dibandingkan sebelumnya. Ia duduk di sebuah tikar tebal di tengah ruangan. Di depannya terdapat sebuah meja kecil dengan beberapa botol yang berisi air. Di sampingnya ada buku doa yang sering dibacanya sebelum memberikan air kepada para pengunjung. Setiap kali seseorang mendekat, Paman Anjar akan mengangkat gelas berisikan air, lalu ia akan membacakan doa secara khusus. Sesudahnya, air tersebut diserahkan kepada pengunjung yang tampak sangat antusias. Kalian Paman Anjar yang baru ini juga membuat keadaan ekonomi keluarganya membaik. Banyak dari para pengunjung yang memberikan sumbangan sukarela kepada keluarga Acil Gina. Uang tersebut biasanya dititipkan dalam amplop kecil, lalu diselipkan di tangan Paman Anjar saat berpamitan. Paman Anjar sendiri tidak pernah meminta uang secara langsung, tetapi seringkali uang tersebut datang dengan sendirinya dari para pengunjung yang berterima kasih karena merasa sudah dibantu. Meskipun begitu, Acil Gina sesekali masih mengeluh pada keluarga Rami. Kak Anjar kada mau lagi makan daging ayam, keluhnya saat Rami dan ibunya bertamu. Dia memotong kangkung sambil mengomel. Setelah kembalinya ke rumah, suaminya itu selalu menghindari makan daging dan juga hewan-hewan bernyawa. Meskipun dulunya ia gemar sekali makan patin, ayam, daging sapi, tapi sekarang dia hanya mau makan sayur sebagai teman nasi. Di meja makan, Paman Anjar duduk dengan posisi yang sama setiap harinya, menghadapi piring berisi nasi dan sayuran, lalu memakannya dengan lahap. Sudah, ambil sisi baiknya. Ikan kan jadi bisa menabung, ujar Ibunda Rami. Acil Gina merengut. Dia bosan kalau hanya makan sayuran setiap harinya. Paman Anjar selalu marah besar kalau tahu ada yang makan daging atau ikan di rumahnya. Sudah, biarkan saja. Biarkan sampai bosan. Kalau memang kamu mau makan daging, makanlah di rumah kami. Ibunda Rami membantu adik iparnya memotong kangkung. Jangan diambil hati ya. Kalau memang dia tidak memperbolehkan makan daging ayam di rumah, Ika masih bisa makan di luar. Apalagi uang pendapatan Anjar sudah cukup banyak. Tidak masalah kalau sesekali makan di warung. Kali ini Acil Gina membenarkan ucapan iparnya. Wajah Acil Gina terlihat lebih cerah ketika Rami dan ibunya berpamitan pulang. Rami menoleh ke arah antrian panjang di depan rumah Paman Anjar. Lalu ia berkata, "Kenapa Paman Anjar mendadak sakti ya, Mak?" Mak kada tahu juga, ucap ibunya enteng. Dia memang tidak tahu dari mana asal kesaktian Paman Anjar. Ibunda Rami hanya tahu Paman Anjar mulai berubah setelah ia menghilang 1 minggu waktu itu. Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting pamanmu sekarang ini baik-baik saja, kata Ibu Rami lagi sambil menggandeng anaknya pulang. Akan tetapi ternyata semuanya tidak berjalan baik-baik saja. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan angka 1. Semua orang sudah tertidur nyenyak. Tok tok tok, tok tok tok. Rami hampir melompat karena kaget kala mendengar suara ketukan pintu diikuti oleh teriakan yang mengerikan menggema di seluruh rumah. Ia berlari ke kamar ibunya yang sudah terbuka lebar. Ada orang, Mak, lapor Rami dengan dada turun naik karena ketakutan. Kausin, buka. Tok tok tok, tok tok tok. Kausin, cepat keluar, dunia mau kiamat Kausin. Seluruh keluarga Rami tercengang saat mereka mulai mengenali suara orang yang berteriak-teriak di depan rumah. Kausin berlari menuju pintu depan, membuka pintu dengan tangan gemetar. Akan tetapi saat pintu terbuka, mereka tidak melihat Paman Anjar, melainkan hanya melihat lelaki itu berlari ke arah sungai yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Paman Anjar panggil Rami yang takut kalau pamannya sampai tergelincir ke dalam sungai. Hati-hati Paman, licin. Paman Anjar masih saja terus berlari dengan kecepatan tinggi sambil terus berteriak, "Ampun, tolong, dunia mau kiamat." Suaranya penuh ketakutan sehingga Pak Husin pun segera berlari untuk mengejar Paman Anjar, mencoba menangkapnya untuk memastikan keselamatannya. Rami menggigit bibir. Rumah Paman Anjar cukup jauh dengan rumahnya. Mustahil Paman Anjar berjalan kaki untuk sampai ke rumah mereka. Dan pertanyaan Rami terjawab ketika ia berhasil menyusul Paman Anjar. Dia melihat sepeda motor Paman Anjar terparkir di tepi tebing, sudah hampir terjatuh ke sungai yang mengalir di bawahnya.
Motor itu teronggok di tepi tebing dengan roda belakangnya menggantung di udara, sementara bagian depannya sudah miring ke arah jurang. Beruntung ada tetangga Rami yang ikut dalam keributan itu. Mereka pun cepat-cepat mengamankan motor tersebut. Semua berusaha hati-hati menghindari langkah yang dapat membuat sepeda motor itu terjatuh lebih jauh. Sementara itu, Rami terus berusaha memanggil-manggil Paman Anjar, berharap pamannya mau berhenti setelah mendengar panggilan dari mereka. Pak Husin dan tetangga yang lain mengejar Paman Anjar sampai akhirnya mereka berhasil menyusulnya. Pak Husin dengan cepat mengikatkan tali di pinggangnya agar Paman Anjar tidak memberontak lagi. Acil Gina menyusul datang ke rumah mereka. Semuanya masih terkejut dengan kejadian malam itu. Acil Gina membujuk Paman Anjar setelah Pak Husin berhasil membawanya kembali ke rumah sambil memastikan bahwa tidak ada yang terluka dan semua dalam keadaan baik-baik saja. "Apa yang digawi Anjar jadi kayak ini?" bentak Pak Husin pada Acil Gina. Acil Gina menggeleng gugup. "Ulun kada tahu juga, Kak. Anjar timbul buka bakajutan matan rumah. Udah laju banar sampai ulun takutan inya marampak urang." Rami tercengang mendengar ucapan Acilnya tentang Paman Anjar yang mendadak kabur dari rumah, bahkan mengendarai motor begitu cepat sampai Acil Gina takut suaminya menabrak orang. "Astagfirullah," desa Pak Husin sambil mengusap wajah karena merasa frustasi melihat keadaan adiknya. Rupanya keributan masih belum berakhir. Paman Anjar terus saja membuat kekacauan yang membuat para tetangga bertambah banyak berdatangan. Tingkahnya kini berubah menjadi beringas. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan sambil menggeram kasar. Pak Husin dan beberapa tetangga mulai was-was karena kelakuan Paman Anjar. Rami bahkan terkesiap ketika melihat pamannya berulah. Paman Anjar meronta dengan kuat sehingga ikatan di pinggangnya kini terlepas. Ia menarik kuat bajunya sampai koyak. Celana dan baju Paman Anjar habis disobek-sobek. Kini dia telanjang bulat di depan banyak orang. "Kak, supan Kak," jerit Acil Gina khawatir. Paman Anjar tidak mendengar. Dia menjatuhkan tubuh ke tanah lalu ia mulai merangkak dengan cara yang menyerupai gerakan buaya. Tangannya mencakar-cakar tanah dan kepalanya bergerak-gerak dalam gerakan yang sangat tidak wajar. Dia kadang-kadang membenturkan kepalanya ke tanah dengan kekuatan penuh. Acil Gina, Rami dan ibunya berteriak-teriak ketakutan. Baru sekali ini mereka melihat orang kerasukan begitu ganas. Paman Anjar meraung, suaranya menggema keras di lingkungan itu, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Sebagian orang bahkan terpaksa mundur lebih jauh karena tak tahan mendengar raungan Paman Anjar. Mereka juga tidak tega kalau melihat darah yang mulai keluar dari luka di kepalanya. "Kio Paman Basri," suruh Pak Husin pada anaknya. Rami terpaku sampai Pak Husin membentak keras. "Cepat!" Kaki Rama bergetar kuat, tetapi ia segera menuju rumah Paman Basri yang terkenal bisa mengobati orang kesurupan. Paman Basri." Rami terlalu kalut sehingga ia lupa mengucapkan salam begitu tiba di depan rumah Paman Basri. Paman, Abah minta tolong." Tidak lama kemudian, Paman Basri keluar dari rumahnya. Ia mengerutkan kening ketika mendengar cerita dari Rami, tapi segera mengikutinya pulang. Paman Basri tercengang kebingungan saat ia melihat kelakuan Paman Anjar. Baru sekali itu, dia melihat orang kerasukan jin berupa buaya yang sangat ganas. Setelah mencoba menyadarkan Paman Anjar, lelaki yang dikenal sebagai guru mengaji itu terpaksa menyerah. Dia tidak sanggup menghadapi jin yang berada di dalam tubuh Paman Anjar. Pak Husin pun bertambah kalut. Dalam usaha untuk menenangkan Paman Anjar, sudah beberapa orang kiai dan ustadz setempat dipanggil. Mereka semua sudah berusaha maksimal, tetapi tidak mampu mengatasi kondisi Paman Anjar yang semakin memburuk. Ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka baca ternyata masih kurang fasih dibanding dengan siluman buaya yang masuk ke dalam tubuh Paman Anjar. Bantuan mereka tidak memberikan dampak yang berarti pada kondisi Paman Anjar. Bahkan mereka terpaksa pulang karena upaya untuk menenangkan keadaan ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Acil Gina sudah tidak bisa menangis lagi. Dia duduk di sudut ruangan, matanya bengkak karena terlalu banyak mengeluarkan air mata.
Sampai pagi datang menjelang, kondisi Paman Anjar tetap tidak berubah. Dia terus saja berteriak sambil merangkak, lalu membenturkan kepalanya. Seluruh badan Pak Husin terasa dingin menyaksikan keadaan adiknya. Dia nyaris kehabisan akal karena tidak ada orang yang bisa mengobati Paman Anjar. Salah seorang tetangga pun mendekat ke Pak Husin. Ia lalu berbicara pelan pada lelaki yang sudah hampir putus asa itu. Di kampung seberang ada guru yang terkenal bisa mengobati orang, katanya perlahan. Tapi Sidin kada bisa dibawa ke sini. Kitalah yang harus datangi sana. Pak Husin memandang adiknya yang masih merangkak seperti buaya. Sesaat ia merasa ragu, tetapi segera mengambil keputusan untuk membawa adiknya ke sana. Puluhan orang akhirnya turut membantu menangkap Paman Anjar. Beberapa di antara mereka telah kena pukul. Meski begitu, semuanya tetap berusaha. Tubuh Paman Anjar berhasil ditangkap dan segera dililitkan dengan kain agar tidak bisa memberontak lagi. Jalanan menuju kampung seberang tidaklah mudah. Mereka semua harus melalui jalanan yang rusak sebelum kemudian menyeberangi sungai besar. Para lelaki memindahkan Paman Anjar dengan hati-hati menggunakan mobil bak terbuka yang dirancang untuk membawa barang-barang besar. Selama perjalanan, Paman Anjar masih dalam keadaan tidak terkendali. Dia terus berteriak dan bergerak liar. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit menjadi 2 jam demi keamanan Paman Anjar. Pak Husin menghela nafas lega ketika tiba di kampung seberang. Sopir yang membawa mobil segera menuju rumah yang terletak di tengah kampung. "Assalamualaikum, ada Guru Zainal?" tanya Pak Husin setelah mobil berhenti di tempat tujuan mereka. Perempuan yang sedang menyapu halaman rumah itu terkejut kala melihat rombongan orang yang datang begitu pagi. Dia sempat tergagap lalu menyuruh tamunya itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, orang yang mereka cari pun muncul. Pak Husin sempat tercengang karena melihat lelaki itu masih muda, bahkan usianya mungkin baru awal 20-an. Namun ia segera bangkit dari duduknya dan bersalaman dengan Guru Zainal. "Bawa Sidin masuk. Kasihan di luar jadi tontonan orang," ucap Guru Zainal setelah Pak Husin memperkenalkan namanya. Pak Husin lagi-lagi tercengang. Dia belum sempat menceritakan tentang niatannya ke sini, tetapi lelaki muda itu sudah tahu. "Bawa masuk ading pian, Pak," tegur Guru Zainal lagi. Ia kembali menyuruh Pak Husin agar membawa adiknya masuk ke dalam rumah agar tidak lagi menjadi tontonan warga kampung. Paman Anjar pun segera dibawa masuk. Ia lalu dibaringkan di tengah ruangan yang hanya berlapiskan tikar. "Lepas ikatan Sidin, Pak." Guru Zainal tersenyum. Sakitan awak Sidin pun diikat kancang. Para pengantar sempat saling berpandangan karena ragu. Ya, mereka semua takut kalau Paman Anjar kembali mengamuk di sana. "Kada apa-apa, insya Allah Sidin kada mengamuk lagi." Guru Zainal menjamin Paman Anjar tidak akan mengamuk lagi. Kain yang membelit tubuh Paman Anjar pun dilepaskan perlahan. Setelah dia bebas, yang lain pun buru-buru menjauh karena takut menjadi korban amukan dari Paman Anjar. Ajaib, Paman Anjar benar-benar tidak memberontak. Dia memang kembali dalam posisi merangkak, tetapi matanya tunduk menatap lantai. Guru Zainal mulai mendekat. Ibu jarinya menekan titik di antara kening Paman Anjar. Ia mengucapkan sesuatu, lalu tubuh Paman Anjar mengejang. Ia kejang-kejang cukup lama sehingga Rami yang melihat semakin bertambah takut. Dia berbisik pada ayahnya, "Bah, Paman Anjar sekarat." Mata Pak Husin berubah sendu kala mendengar pertanyaan anaknya. Dia hanya menggeleng sambil berkomat kamit membacakan doa untuk keselamatan Paman Anjar. Tidak lama kemudian, kejang-kejang itu pun berhenti. Tubuh Paman Anjar terkulai lemas di atas tikar. Guru Zainal mengambil selai tapi bahalai, lalu menutupi Paman Anjar yang telanjang. "Biarkan Sidin istirahat dulu. Nanti kalau sudah bangun, baru bisa diberikan makan dan diobati." Guru Zainal menerangkan Paman Anjar untuk sekarang ini sudah bisa diatasi. Akan tetapi bukan berarti semuanya sudah selesai. Guru Zainal memberitahukan kondisi Paman Anjar ini sudah sangatlah parah. Semua ini terjadi sebab Paman Anjar telah mempelajari ilmu tanpa bimbingan yang tepat, yang mana pada akhirnya menyebabkan keadaannya seperti sekarang ini. Menurut Guru Zainal, ilmu yang dipelajarinya membuat Paman Anjar terhubung dengan dimensi lain yang tidak seharusnya ia lakukan. "Ini sudah terlanjur parah," ujar Guru Zainal. "Sukma Sidin sudah terikat di alam lain.
dan Ulun kada sanggup membawanya kembali. Ulun cuma bisa menenangkan Sidin untuk sementara. Sisanya, Bubuan Pian harus mencari guru lain yang kemampuannya lebih tinggi dari Ulun. Pak Husin ternyata kala mendengar penjelasan dari Guru Zainal. Ia memandang nanar pada adiknya yang kini sedang tertidur pulas. Di mana lagi kami harus mencari? Pak Husin bertanya setengah putus asa. Kayak apa kalau kami kada tatamu guru sesuai yang Pian padakan? Kada bisakah Pian menolongi? Guru Zainal menggeleng pelan. Dia mengerti perasaan Pak Husin yang takut tidak menemukan orang lain sesuai yang dikatakannya tadi. Ulun minta rela, tapi kemampuan Ulun masih belum cukup gasan menolong Sukma Sidin yang ditahan di kerajaan Bawah Banyu. Guru Zainal tetap tidak berani karena merasa tak sanggup menolong Sukma Paman Anjar yang terikat di kerajaan bawah air. Kayak apa kalau kada tetamu disuruh guru? Desak Pak Husin yang sudah nyaris kehilangan harapan. Guru Zainal menghela nafas panjang. Bisa mengobati. Rami menggigit bibirnya saat mendengar jawaban dari Guru Zainal bahwa mungkin saja pamannya bisa kambuh kapan saja. Bahkan kemungkinan Paman Anjar tidak berumur panjang kalau tidak segera diobati. Mereka semua termenung sedih. Suasana terasa sedikit lebih ringan ketika Paman Anjar mulai sadar. Dia masih tidak mengenali orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi mulai mau disuapi makanan. Paman Anjar pun kini bersedia memakai baju ketika akan diajak pulang. Kada usah, tolak Guru Zainal saat Pak Husin menyerahkan amplop berisi uang ke tangannya. Pak Husin bersikeras memberikan amplop itu, tetapi Guru Zainal juga terus menolak. Terakhir kali, Guru Zainal terpaksa menyambut amplop tersebut, lalu ia memberikannya kepada Paman Anjar. Paman Anjar melompat kegirangan seperti anak kecil yang diberi uang. Dia mencumi amplop di tangannya sambil tertawa-tawa. 2 minggu setelah kejadian tersebut, situasi di rumah memang menjadi semakin buruk. Paman Anjar telah menunjukkan tanda-tanda kegilaan sehingga Pak Husin memutuskan untuk menampung Paman Anjar tinggal di rumahnya karena ia takut Acil Gina keteteran. Dia sering berbicara seorang diri dengan suara yang tidak dapat difahami, mengoceh tentang hal-hal yang tampaknya tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Kadang-kadang dia berteriak tanpa alasan jelas sehingga semua orang terkejut mendengarnya. Ketegangan mencapai puncak ketika Paman Anjar tiba-tiba saja menceburkan diri ke sungai Martapura. Ibunda Rami yang saat itu sedang sibuk mempersiapkan sarapan sangat terkejut kala melihat Paman Anjar berlari menuju ke tepian sungai. Dia berteriak keras memanggil suaminya sambil mengejar Paman Anjar, akan tetapi Paman Anjar sudah menceburkan diri ke dalam sungai ketika Pak Husin menyusulnya. Teriakan Ibu Rahmi dan Acil Gina berhasil memancing para tetangga. Mereka semua berhamburan ke sungai berusaha menolong lelaki yang sudah kehilangan akal sehatnya itu. Paman Anjar yang bersakuyup melawan kerasnya usaha warga untuk menariknya keluar dari sungai. Air sungai yang dingin juga berarus deras membuat situasi menjadi semakin sulit. Pada akhirnya mereka berhasil mengangkat Paman Anjar keluar dari air. Setelah berjuang cukup lama, Paman Anjar dibawa kembali ke rumah dengan kondisi tubuh yang menggigil dan nafas terengah-engah. Pak Husin sudah tidak bisa berkata-kata lagi melihat keadaan adiknya yang sudah sangat menyedihkan itu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk membawa Paman Anjar ke rumah sakit jiwa. Keputusan ini diambil setelah semua usaha lain tidak ada yang membuahkan hasil. Seluruh keluarga berharap dengan mendapatkan perawatan medis yang tepat, Paman Anjar mungkin bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisinya. Hari itu juga, keluarga Rahmi membawa Paman Anjar ke rumah sakit jiwa terdekat. Suasana di rumah sakit jiwa itu terasa suram saat dilihat lebih dekat. Mereka memasuki ruang pendaftaran dengan hati yang berat. Begitu juga saat berhadapan dengan petugas yang siap membantu proses administrasi. Paman Anjar yang masih dalam keadaan tidak stabil dibantu oleh beberapa tetangga yang ikut mengantar untuk duduk di kursi tunggu. Ketika petugas medis datang untuk memeriksa Paman Anjar, ia tetap saja gelisah. Mulutnya terus berbicara sendiri, kakinya bergerak-gerak resah seakan sedang berenang di dalam sungai.
Dokter dan perawat memeriksa kondisi Paman Anjar dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan kepada keluarga Acil Gina tentang riwayat kesehatannya dan gejala-gejala yang ditunjukkan. Setelah pemeriksaan awal, Paman Anjar dibawa ke ruang perawatan khusus untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut dan memulai proses perawatan. Keluarga Rami meninggalkan Paman Anjar di rumah sakit dengan harapan bahwa perawatan medis akan memberikan hasil yang lebih baik. Mereka semua berdoa agar kondisi mentalnya dapat pulih dengan baik. Setelah 1 bulan menjalani perawatan intensif di rumah sakit jiwa, akhirnya Paman Anjar dinyatakan sembuh dan siap untuk pulang. Keluarga Rami lega ketika mendengar kesembuhan Paman Anjar. Hari itu juga semuanya datang ke rumah sakit untuk menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah, para tetangga juga datang menyambut kepulangan Paman Anjar. Semua orang berusaha memberikan yang terbaik untuk membuat Paman Anjar merasa nyaman setelah ia lama berada di rumah sakit. Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya 1 minggu setelah pulang, kejadian yang tidak terduga terjadi lagi. Paman Anjar mendadak pingsan saat ia sedang duduk menonton televisi di ruang tamu. Acil Gina yang terkejut pun langsung berlari ke arahnya, lalu berusaha untuk membangunkannya. "Ada apa lagi nih? Coba datang silih berganti," ratap Acil Gina sambil mengoleskan minyak kayu putih di hidung suaminya. Setelah Paman Anjar sadar, dia hanya bisa mengerang lemah. Tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan seperti biasanya. Acil Gina memohon pada Pak Husin agar segera membawanya ke dokter, berharap mendapatkan penjelasan tentang kondisinya yang tiba-tiba saja memburuk. Di rumah sakit, dokter memeriksa Paman Anjar dengan seksama, melakukan berbagai tes untuk mencari tahu penyebab dari kondisinya. Sementara itu, Paman Anjar terbaring lemah di tempat tidur dengan mata menatap sayu ke arah langit-langit. Dokter pun akhirnya memberikan penjelasan yang mengejutkan. Paman Anjar mengalami komplikasi serius dari perawatan sebelumnya sehingga mengakibatkan terjadinya kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Di rumah, suasana menjadi sangat suram. Keluarga Rahmi harus menghadapi kenyataan pahit. Meskipun Paman Anjar sudah sembuh dari gangguan mentalnya, dia sekarang masih harus menghadapi penyakit yang tidak kalah berat. Setelah berunding dengan Acil Gina, Pak Husin akhirnya membawa Paman Anjar pulang. Keuangan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk merawat Paman Anjar di rumah sakit. Semua tabungan Acil Gina sudah terkuras habis. Perhiasannya terjual semua, bahkan sertifikat rumah juga sudah digadaikan ke bank demi untuk biaya pengobatannya yang lalu. Tempat tidur Paman Anjar lalu dipindahkan ke ruang depan agar ia bisa diurus dengan baik. Para anggota keluarga bergantian menjaga Paman Anjar, membantu merawat kebutuhannya sambil terus menghiburnya agar ia cepat pulih. 1 minggu setelah Paman Anjar mengalami kelumpuhan, keluarga Rahmi harus menghadapi keadaan yang lebih berat. Ya, Paman Anjar pada akhirnya meninggal dunia di tengah malam dengan susah payah. Tubuh lelaki yang dinyatakan lumpuh oleh dokter itu tiba-tiba saja bergerak, lalu merangkak lincah seperti buaya. Air mata menetes dari kedua mata Paman Anjar. Pak Husin berusaha keras mengendalikan tubuh adiknya itu agar tidak menghantamkan kepalanya ke lantai berkali-kali. "Ding, istighfar Ding, istighfar," pinta Pak Husin mengingatkan adiknya itu agar selalu mengingat Allah. Bibir Paman Anjar terbuka, tetapi tidak ada suara yang berhasil keluar. Lidahnya bergerak patah-patah saat ia berusaha mengucapkan istighfar. Ya, dia tidak bisa menyebut nama Allah meski sudah mencoba puluhan kali. Lalu kepala Paman Anjar terangkat tinggi. Dia merangkak cepat, lalu membenturkan kepalanya ke dinding. Tembok putih itu bernoda merah. Paman Anjar tergeletak di lantai dengan darah berceceran di sekitarnya. Tubuhnya tersentak-sentak sampai akhirnya tidak bergerak sama sekali. Paman Anjar meninggal dunia. Semua yang berada di ruangan itu terpukul kalau melihat keadaan Paman Anjar. Acil Gina bahkan sampai pingsan begitu sadar jika suaminya sudah meninggal dunia.
Pemakaman pun segera dilakukan. Semuanya berjalan lancar sampai acara tahlilan di malam ketiga. Semua tetangga kala itu sudah pulang setelah acara pengajian selesai. Hanya tersisa keluarga besar Rahmi yang masih terjaga. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara benda pecah di dapur. Ibunda Rahmi bergegas ke sana lalu berteriak saat melihat semua peralatannya pecah berantakan. Pak Husin menarik tangan istrinya, menenangkannya agar tidak histeris. Malam itu juga dia mengingatkan kepada semua anggota keluarga kalau Paman Anjar sempat meninggalkan pesan sebelum ia meninggal dunia. Kalau aku mati, tolong bakar semua pusaka yang kusimpan di rumah. Ya, itulah yang dikatakan Paman Anjar ketika ia masih bisa berbicara. Keesokan harinya, keluarga Rahmi pun mulai menggeledah rumah Paman Anjar. Mereka mencoba mencari benda-benda yang mungkin tersembunyi di tempat-tempat yang tidak terlihat. Dan setelah beberapa waktu mencari, Rahmi menemukan tempat di mana benda-benda tersebut disembunyikan di dalam sebuah laci yang tersembunyi di dalam lemari. Mereka menemukan sebuah bungkusan. Dengan hati-hati, Pak Husin meraih bungkusan tersebut. Ia terperangah ketika ia melihat sebuah keris kecil yang sudah berkarat dalam bungkusan kain putih dan juga beberapa lembar daun kering. Dengan penuh kehati-hatian, Pak Husin akhirnya membawa semua benda tersebut ke rumah Guru Zainal. Guru Zainal memandangi barang yang dibawa oleh Pak Husin. Lalu tanpa banyak bicara, ia pun segera melarungnya ke sungai yang tepat berada di belakang rumahnya. Acil Gina yang ikut dalam pertemuan itu menyusut air mata yang masih menetes dari kedua sudut matanya. Ini semua gara-gara ulun, Guru. Pak Husin memandang Acil Gina tidak mengerti. Waktu itu ulun mengamuk karena ulun capek hidup miskin. Kak Anjar tidak bisa memberikan kemewahan seperti yang ulun inginkan. Sampai akhirnya dia hilang seminggu. Dan dia bersumpah dia hanya akan pulang setelah ia berhasil menemukan cara untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Guru Zainal menggelengkan kepala. Pak Husin tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tidak bisa marah karena semuanya sudah terjadi dan Anjar telah meninggal dunia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih, selalu keren. Dan kisah mistis, kisah misteri dari tanah Kalimantan itu selalu menarik untuk disimak ya. Pada kali ini adalah kisah tentang Paman Anjar, yang mana Paman Anjar sudah bersekutu ya dengan siluman buaya yang ada di Sungai Martapura ya. Kita juga sebelumnya pernah membawakan kisah tentang kerajaan siluman buaya di Sungai Martapura ya teman-teman, dan kali ini Paman Anjar sudah bersekutu. Dan luar biasa di endingnya itu ternyata apa semua yang dilakukan oleh Paman Anjar adalah desakan dari Acil Gina istrinya, yang mana ya itulah dia sudah capek hidup susah ya, capek hidup sengsara. Gimana caranya? Ya harus bisa kaya. Nah disinilah seorang laki-laki ketika sudah tersudut, karena laki-laki itu apa sih ya? Laki-laki itu kan memang laki-laki yang benar, tapi teman-teman ya selalu berupaya melakukan apapun demi kebahagiaan keluarganya. Tapi sayangnya apa yang dilakukan oleh Paman Anjar salah. Dia rela membahagiakan keluarganya tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatan yang sudah dia lakukan. Luar biasa sekali ya. Saya lebih tertarik di sini dari Pak Husin ya, selaku kakaknya benar-benar menjaga, ikut kayak ngerasa menjaga banget lah, bahkan lebih daripada Acil Ginanya sendiri ya. Dia udah mempertaruhkan nyawanya, keselamatannya, dan beruntungnya juga ada Guru Zainal. Walaupun pada akhirnya Paman Anjar tetap meninggal dunia ya, tidak selamat, tapi paling tidak di situ semua bisa dikupas. Dan mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan, kisah yang luar biasa dari Kenanga Kinasih. Terima kasih kepada Kenanga Kinasih ya. Ditunggu lagi untuk Kenanga Kinasih kisah-kisah keren selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi ataupun diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lebih oleh teman-teman yang lain. Dan oh ya, buat yang suka videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, di-share juga boleh ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.